Surga memang tidak terletak di telapak kaki ayah, tapi melalui punggungnya lah kamu bisa merasakan keberkahan nafkahnya. Diamnya adalah cara dia memikirkan kebahagiaanmu. Marahnya adalah cara dia mendidikmu dari kesalahan yang lalu. Ya, di video kali ini kita bakal awali dengan sepenggal kata-kata mutiara untuk ayah. Karena alur cerita film yang akan saya bahas kali ini bener-bener sedih banget cuk. Saya jamin kamu bakal menangis jika nontonnya sampai full. Film ini mengisahkan tentang seorang ayah yang mempunyai penyakit keterbelakangan mental yang sendirian membesarkan putrinya alias single parent. Dalam suatu kejadian, ayah tersebut dimasukkan ke dalam penjara karena fitnah dan kesalahan prosedur hukum. Kalau kalian penasaran dengan alur cerita film drama sedih kali ini cuy, duduk nyaman aja, gunakan headset kalian, siapkan tisu dan mari kita bahas. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang ayah yang bernama Yonggu dan putrinya yang bernama Jaesung. Mereka berdua ini terlihat sangat bahagia. Jaesung menyanyikan lagu favoritnya, yakni Sailor Moon, tepat di depan sebuah toko. Seketika itu, dia pun melihat adanya tas Sailor Moon yang dijual di toko tersebut. Ayahnya berjanji akan membelikan tas Sailor Moon itu besok ketika sudah menerima gaji. Sayangnya, di dalam toko tersebut terlihat seorang komisaris polisi yang akan membeli tas Sailor Moon itu untuk anaknya. Karena stoknya yang hanya cuma satu, dengan tingkah kekanak-kanakannya karena penyakit mentalnya, Yonggu pun memohon kepada sang komisaris tersebut agar tidak membeli tas itu. Merasa risih dengan sikap Yonggu, si komisaris tersebut malah menghajar Yonggu di depan Jaesung. Jaesung yang melihat hal itu pun lalu memohon agar si komisaris berhenti menghajarnya. Malam itu sebelum tidur, Jaesung ngobrol serius dengan ayahnya. Gak usah maksa beli tas Sailor Moon buat aku. Yonggu cuma bisa tersenyum sambil garu-garu kepala. Ya namanya juga ayah cuy, pasti pengen kasih yang terbaik lah buat anaknya kan. Besok paginya, Yonggu bersiap-siap untuk bekerja. Jaesung seperti biasa bantuin merapikan pakaian ayahnya sambil ngomong, "Ayah jangan makan sembarangan ya." Sebelum pergi, Jaesung akan menghitung 1, 2, 3. Dan Yonggu akan berbalik sambil ngelakuin gerakan konyol yang bikin Jaesung ketawa ngakak cuy. Sebagai single parent, Yonggu kerja sebagai petugas parkir di mall. Pas lagi istirahat makan siang, tiba-tiba dia didatangi oleh putri anak komisaris polisi yang dia temui kemarin. Dia bilang dia tahu ada tempat lain yang jual tas Sailor Moon. Yonggu langsung semangat dan ikuti putri komisaris tersebut melewati pasar yang rame banget. Namun entah apa yang terjadi, di tengah pasar, putri komisaris tersebut tiba-tiba pingsan dengan luka di kepala. Yonggu yang panik tapi sigap langsung ngelakuin pertolongan pertama apa adanya. Tapi belum selesai aksinya, tiba-tiba ada seseorang ibu yang lewat dan langsung salah paham. Dia teriak histeris. Malamnya, Jaesung tampak murung sambil terus menunggu ayahnya pulang. Tapi sayang, yang ditunggu-tunggu nggak juga muncul. Rupanya wanita yang salah paham di pasar kemarin sudah melaporkan Yonggu ke polisi. Besok paginya polisi membawa Yonggu ke tempat kejadian untuk melakukan reka ulang. TKP udah ramai, bukan cuma polisi doang cuy, tapi juga wartawan dan warga yang penasaran. Namun sayangnya, aksi pertolongan pertama Yonggu sebelumnya malah disalahartikan oleh semua orang. Yang bikin situasi tambah kocak tapi juga miris, polisi tiba-tiba meminta Yonggu melepas celananya lagi sebagai bagian dari reka ulang. Kalau kamu nurut, kita bakal pertemukan kamu sama Jaesung. Dengan polosnya, Yonggu pun nurut dan beneran melepas celananya cuy. Di tengah kekacauan, seorang warga tiba-tiba melepas masker Yonggu. Dan ternyata itu adalah Jaesung yang ada di sana. Ia langsung mengenali ayahnya dan menangis jadi-jadinya saat tahu ayahnya ini ditangkap. Setelah reka ulang selesai, Yonggu pun dibawa ke penjara. Keesokan harinya, Yonggu resmi masuk ke dalam sel tahanan. Ada 5 penghuni lain yang karakternya beda-beda. Si pencopet yang licik, si penipu yang jago ngomong, si happy yang mesum, kalian pasti udah bisa nebak lah. Si bos gangster yang galak tapi punya gengsi yang tinggi, dan yang terakhir si kakek yang suka ngomong sendiri. Begitu sampai, Yonggu langsung memperkenalkan dirinya dengan gaya yang super lengkap.
mulai dari nama, umur, asal-usul, sampai riwayat hidupnya. Bukannya disambut ramah, penghuni sel malah bengong. Ini orang kok niat banget, kayak mau daftar jadi ketua RT aja, pikir mereka. Karena penasaran, si napi mesum mengambil berkas kasus Yonggo untuk dibaca. Tapi kenapa bukan bos gangster? Ternyata bos gangster nggak bisa baca cuy. Setelah tahu Yonggo ditahan karena dituduh menghilangkan nyawa dan melecehkan seorang gadis, seisi sel langsung panas. Bagi mereka, itu adalah kejahatan yang paling hina. Tapi tanpa banyak omong lagi, Yonggo langsung dihajar habis-habisan. Tapi semua itu berhenti mendadak saat mereka tahu Yonggo akan dijatuhi hukuman mati. Seketika itu, suasana berubah jadi sunyi. Di dalam sel, Yonggo hanya diam, menghindari konflik dan menenangkan dirinya dengan menulis nama Yesung di atas tanah. Namun, sifat diam Yonggo ini berubah saat dia melihat ada napi lain yang mencoba menyerang bos gangster. Tanpa pikir panjang, Yonggo langsung melindungi bos gangster itu. Akibatnya, Yonggo pun terluka. Melihat keberanian dan pengorbanan Yonggo, bos gangster nggak tinggal diam. Dia langsung menghajar napi yang menyerangnya tanpa ampun. Aksi heroik ini membuat pandangan penghuni sel terhadap Yonggo berubah total. Setelah kejadian Yonggo menyelamatkan dirinya, bos gangster yang semacam raja di penjara merasa berhutang budi. Dia bertanya apa yang Yonggo inginkan sebagai balasannya. "Saya cuma mau Yesung, putri saya." Beberapa hari kemudian, ada pertunjukan lagu rohani dari anak-anak panti asuhan di penjara. Rupanya Yesung, putri Yonggo, juga ada di panggung itu. Tapi di tengah pertunjukan, Yesung tiba-tiba malah menghilang. Ternyata dia diselundupkan ke dalam sel oleh si napi mesum. Begitu melihat Yesung, Yonggo langsung memeluk putrinya erat sambil menangis. Setelah berhari-hari terpisah, akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Mendengar jawaban itu, teman-teman satu sel Yonggo langsung pasang wajah yang mengkesal. Saat sedang bersih-bersih, para napi mendengar kabar bahwa teman-teman panti asuhan Yesung harus pulang lebih cepat karena pendeta mereka jatuh sakit. Tanpa pikir panjang, mereka mencoba mengembalikan Yesung ke rombongan panti. Tetapi sialnya, rombongan sudah pergi duluan. Akhirnya mau tidak mau, Yesung harus tinggal sementara di sel nomor 7 bersama mereka. Beberapa hari kemudian, si napi penipu mendapatkan kabar kalau akan ada acara keagamaan lagi seperti sebelumnya. Teman-teman satu sel langsung semangat karena ini adalah peluang yang besar buat mengeluarkan Yesung dari penjara tanpa ketahuan. Malam sebelum rencana itu berjalan, Yesung meminta maaf kepada ayahnya. Suasana haru pun menyelimuti keadaan di sana. 2 hari kemudian, acara keagamaan digelar. Dengan penuh perhitungan, mereka berhasil membawa Yesung keluar dari sel nomor 7. Tetapi sialnya, si penipu malah bikin blunder besar. Ternyata acara kali ini bukan acara anak-anak panti Kristen, melainkan acara biksu Buddha. Para peserta acaranya semua berkepala pelontos. Si penipu yang jadi otak rencana pun cuma bisa garu-garu kepala. Di ruangan lain, kepala sipir Jung mulai sadar kalau ada yang aneh. Dia mendapat laporan kalau seorang anak perempuan hilang dari acara keagamaan sebelumnya. Dan benar saja, kepala sipir menemukan Yesung di sel itu. Wajahnya langsung merah padam. Tanpa banyak bicara, dia menghajar Yonggo habis-habisan sebagai bentuk hukuman karena menyelundupkan anak ke dalam penjara. Setelah dihajar, Yonggo langsung dimasukkan ke dalam sel pengasingan. Teman-teman satu selnya hanya bisa menyesali kejadian ini. Sementara Yesung terus menangis karena kembali terpisah dari ayahnya. Suatu malam, penjara tiba-tiba heboh karena kebakaran yang besar. Ternyata salah satu napi lagi ngamuk dan gak bisa dikendalikan. Kepala sipir Jung langsung menginstruksikan anak buahnya untuk mengevakuasi para tahanan dari sel mereka. Sementara dia sendiri akan pergi menghadapi napi yang menyebabkan kebakaran itu. Tapi sialnya, dia malah terjebak di ruangan napi tersebut. Tanpa pikir panjang, dia masuk ke ruangan yang terbakar itu dan mencoba menyelamatkan kepala sipir. Keesokan harinya, kepala sipir Jung nampak sedang dirawat di rumah sakit penjara. Dokter yang merawatnya bilang, kalau bukan karena Yonggo, bapak pasti sudah gak ada sekarang. Pasti sudah innalillahi. Kepala sipir Jung pun terkejut melihat bagaimana Yonggo yang terluka akibat menyelamatkannya.
Sementara itu, Yesung yang sudah bebas akhirnya kembali ke sekolah. Tapi Yesung malah ngajak gurunya untuk melakukan konsultasi orang tua. Padahal cuma mau ketemu ayahnya aja sih. Yesung dan gurunya pun pergi ke penjara untuk mengunjungi Yonggu. Wajah ayah Yesung langsung bersinar saat melihat putrinya. Akhirnya bisa ketemu lagi. Gurunya pun gak ketinggalan memberitahukan kalau Yesung adalah murid yang pintar dan berprestasi. Namun kebahagiaan mereka gak cuma bertahan lama karena waktu untuk menjenguk sudah habis. Dengan terpaksa, Yesung harus berpindah lagi dengan ayahnya dan melihat diseret kembali ke penjara. Di ruangannya, kepala sipir Jung yang melihat semua itu hanya bisa terdiam dan merenung. Dia mengingat masa lalu saat berpisah dengan putranya yang sudah meninggal. Melihat Yesung yang sangat merindukan ayahnya membuatnya semakin merasa terpukul. Karena kesedihan yang mendalam, Yesung jadi gak mau makan dan jatuh sakit. Dalam kondisi lemah, Yesung meminta agar dirinya dipenjara saja supaya bisa bertemu dengan ayahnya kapan saja. Kepala sipir Jung hanya bisa diam dan pergi meninggalkan rumah sakit itu. Siang harinya, beberapa bawahan kepala sipir Jung mulai khawatir kalau mereka bakal dipecat. Karena kepala sipir Jung malah membiarkan Yesung tinggal di sel nomor 7, tempat di mana ayahnya ditahan. Tentu saja kabar ini bikin Yonggu super senang karena akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan putrinya. Suatu ketika, Yesung minta tolong sama bos gangster untuk membacakan dongeng. Tapi seperti yang kita tahu, bos gangster ini gak bisa baca cuy. Akhirnya teman-temannya seperti napi penipu dan napi mesum pun mulai menyindir bos gangster. Simpanse saja bisa belajar baca dalam 3 bulan. Wadidaw, sungguh kata-kata yang bijak dari teman-teman selnya. Tiba-tiba napi pencopet mulai ngomong serius. Dia memohon pada bos gangster buat menyelundupkan ponsel. Karena istrinya yang lagi hamil mau melahirkan dan dia pengen menghubunginya. Yesung yang mendengar hal ini jadi sedih deh. Tidak lama kemudian di sekolah, Yesung pinjam ponsel temannya dan pergi ke sebuah tempat yang cukup jauh. Sementara itu, kepala sipir Jung lagi di kantor polisi pusat untuk memeriksa berkas kasus Yonggu. Begitu dia baca berkasnya, dia langsung merasa ada yang aneh. Gimana mungkin seorang yang mengalami keterbelakangan mental bisa bikin kesaksian yang tertulis sebagus itu? Kepala sipir pun mulai curiga. Siang harinya, kepala sipir Jung jemput Yesung di sekolah. Dan Yesung sekarang tinggal dengan dia karena telah diadopsi. Di dalam sel, Yesung yang baik hati lagi ngajarin bos gangster untuk baca dan nulis. Tiba-tiba, napi pencopet datang dengan wajah yang murung. Ternyata isinya lagi melahirkan dan dia tidak bisa dihubungi. Yesung yang paham langsung kasih ponsel yang dipinjamnya ke napi pencopet. Dia coba hubungi istrinya, tapi ternyata sinyal di dalam sel super jelek cuy. Sinyal yang paling bagus malah ada di atas kloset. Tapi alhamdulillahnya setelah perjuangan, napi pencopet akhirnya bisa nelepon istrinya dan tahu kalau dia baru saja punya anak perempuan. Semua penghuni sel itu pun ikut merasa senang. Waktu sedang olahraga di lapangan, salah satu sipir kasih kabar ke Yonggu bahwa sidang kasusnya akan segera digelar. Teman-teman satu sel mulai bingung. Kenapa sih Yonggu bisa dituduh melakukan kejahatan begitu? Mereka nggak percaya kalau dia bisa berbuat begitu ke anak komisaris polisi. Untuk itulah mereka pun melakukan rekonstruksi adegan untuk mencari tahu yang sebenarnya. Dari rekonstruksi itulah akhirnya terungkap kalau putri komisaris itu jatuh karena terpeleset dan kepalanya terbentur aspal, lalu tertimpa batu bata dari tenda. Bos gangster pun nanya ke Yonggu kenapa dia dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap putri komisaris. Ternyata Yonggu dulu diajarin cara pertolongan pertama dan CPR. Tetapi karena cara berbicaranya yang aneh, orang-orang jadi salah paham cuy, dan mengira dia ini melakukan hal yang buruk. Setelah tahu kalau Yonggu tidak bersalah, teman-teman satu sel pun mulai beraksi untuk bantu membersihkan nama baiknya. Meskipun banyak yang gak percaya pada awalnya, mereka berusaha untuk membantu dia keluar dari masalah ini. Hari demi hari, teman-teman satu sel Yonggu terus mengajarkan dan melatihnya. Mereka memberikan kertas-kertas untuk membantu Yonggu berlatih berbicara dengan benar dan mempersiapkannya untuk sidang yang akan datang. Teman-temannya sangat mendukung.
Bahkan mereka membantu Yonggu menyiapkan argumen yang akan dia gunakan untuk membuktikan bahwa dia itu tidak bersalah. Selama persiapan ini, mereka menunjukkan persahabatan yang sejati yang begitu erat. Sementara itu, kepala sipir Jung yang juga tahu kalau Yonggu tidak bersalah berusaha untuk menemui komisaris polisi. Kepala sipir meminta dengan sangat agar komisaris mencabut tuntutannya. Namun komisaris menolak dengan alasan bahwa dia membutuhkan seseorang untuk disalahkan atas kematian putrinya. Kepala sipir Jung pun menceritakan kisah pribadinya, di mana ia juga pernah kehilangan anaknya karena tindakan seorang napi. Yonggu terus menghafal naskah dengan tekun dan berusaha keras agar dia bisa membuktikan ketidakbersalahannya. Akhirnya, hari sidang pun tiba. Jaksa penuntut menanyakan apakah benar Yonggu telah melakukan penghilangan nyawa dan pelecehan terhadap putri komisaris polisi. Anehnya, Yonggu hanya terdiam. Setelah berdiam cukup lama, akhirnya dia pun menjawab dengan suara yang lemah, mengakui bahwa dia memang yang melakukan tindak kriminal tersebut. Jawabannya ini malah membuat seluruh ruangan sidang terkejut dan marah. Kepala sipir Jung dan Yesung, putri Yonggu, sangat bingung dan kecewa karena mereka tahu Yonggu ini sebenarnya tidak bersalah. Namun alasan dibalik pengakuan Yonggu malah membuat semua orang di sidang terkejut. Ternyata sebelum sidang dimulai, komisaris polisi menemui Yonggu di suatu ruangan tersembunyi dan memukulinya. Komisaris itu mengancam akan membunuh Yesung, putri Yonggu. Untuk melindungi putrinya, Yonggu terpaksa mengakui sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Momen persiapan antara Yonggu dan Yesung sangatlah emosional. Bahkan nih cuy, gue ikut netesin air mata saat nulis cerita ini cuy. Ya Tuhan. Ya karena saya punya anak putri juga cuy. Malah curhat John. Ketika tiba waktunya untuk berpisah, suasana di dalam sel nomor 7 sangatlah berat. Semua teman-teman satu sel yang telah menjadi sahabat sejati bagi Yonggu dan Yesung merasa sangat sedih. Karena mereka tahu bahwa ini bisa jadi adalah pertemuan terakhir antara ayah dan anak ini. Sang bos gangster menuliskan sebuah kalimat pada bagian belakang baju Yonggu yang penuh makna, yang kemudian diikuti oleh teman-temannya yang lain. Kalimat itu berbunyi, "Kami mencintaimu." Setelah mengucapkan perpisahan yang penuh haru, Yonggu dan Yesung berjalan keluar dari penjara dengan kepala sipir Jung yang mendampingi mereka. Namun mereka harus berpisah di pintu penjara. Ekspresi di wajah Yonggu menunjukkan kecemasan dan kesedihan yang mendalam. Karena dia harus rela melepaskan Yesung, putrinya, untuk yang terakhir kalinya. Dia memeluk Yesung dengan erat, mencoba mengingat setiap detik bersama anak yang begitu dia cintai. Setelah perpisahan yang penuh emosi, Yesung dibawa oleh kepala sipir Jung, sementara Yonggu diarahkan menuju ke ruang eksekusi. Meskipun telah kehilangan ayahnya, Yesung yang kini telah beranjak dewasa tidak pernah berhenti memperjuangkan nama baik ayahnya. Sebagai seorang jaksa pembela, ia membuka kembali kasus yang menimpa ayahnya dengan bukti dan kebenaran yang tidak terbantahkan. Ini menunjukkan bahwa keadilan harus memang diperjuangkan, bahkan setelah seseorang pergi. Keadilan tidak hanya soal hukuman, tapi juga pemulihan nama baik yang teracak, seperti yang dilakukan Yesung untuk ayahnya.